Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para jamaah sekalian, teman-teman Indonesia rahimani Allah wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah di kajian menjelang berbuka melalui Zoom dan live via Facebook, di mana pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan membahas sebuah buku yang berjudul Mukhtasar Ahaditsus Shiyam ataupun ringkasan hadis-hadis seputar puasa. Dan ini masuk ke dalam hadis-hadis 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan masuk hadis yang kelima. Setelah hadis pertama sampai ketiga seputar Lailatul Qadar, ya, bagaimana semangat Rasulullah SAW di 10 malam terakhir, ya, keutamaan Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Kemudian hadis keempatnya kita mempelajari amalan yang penting pada saat itu, ya, adalah seperti istighfar, ya, berdoa. Demikian pula tentu ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini, ya, hadis yang kelima dan keenam ini seputar surga dan neraka, ya, seputar surga dan neraka. Beliau menjelaskan secara singkat gambaran surga dan secara singkat gambaran neraka. Dan ini, ya, maksudnya insya Allah sangat jelas, ya, bahwa dengan amalan-amalan yang kita kerjakan, ya, semoga kita digolongkan termasuk orang yang masuk surga. Dan semoga kita dijauhkan dari api neraka. Dan ini juga menambah kita agar lebih semangat untuk beramal soleh dan lebih semangat untuk meninggalkan, menjauhi kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kita masuk langsung saja hadis yang kelima. Kita baca qala al-musannifu Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, al-haditsul khamisu, hadis yang kelima. Fi syai'in min sifatil jannah wa ahliha ja'alana Allahu minhum. Ya, sedikit dari sifat surga dan para penghuninya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari ashabul jannah atau ahlul jannah atau penghuni surga. Allahumma amin. Beliau membawakan sebuah hadis dari Abu Hurairah yang kemudian beliau nanti bawakan ayat-ayat dan hadis yang lainnya. Kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman. Ini adalah hadis qudsi berarti, ya. Apa yang Allah sampaikan? A'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku, kata Allah, telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di dalam dada manusia. Ya, ini kata Allah, ya, bahwa Allah telah menyiapkan apa-apa. Dari apa itu? Dari kenikmatan-kenikmatan. Dari segala kenikmatan, kelezatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan terbesit di dalam dada kita pun tidak pernah juga. Ya. Waqra'u in syi'tum, dan bacalah oleh kalian apabila kalian berkehendak. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. As-Sajdah ayat 17. Artinya,
Ya. Setiap jiwa atau setiap orang tidak mengetahui apa yang disembunyikan baginya dari kenikmatan, ya, dari penyejuk jiwa sebagai balasan dari apa yang mereka dahulu amalkan, dari apa yang mereka dahulu kerjakan. Muttafaqun alaihi, di sini disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, di sini jelas ya, baik kita bahwa kenikmatan kelezatan surga seperti ini dia, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, ya. Demikian pula tidak terbesit oleh mata, ya. Hakikat sesungguhnya kita tidak tahu, ya, dari apa-apa yang sampai pada kita dari ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun belum pernah kita lihat, ya. Hanya kita dengar namanya ini dan itunya, ya, tapi hakikatnya kita tidak pernah mendengarnya, ya. Demikian pula tidak pernah terbesit di dalam dada, ya, menunjukkan bahwasanya kenikmatan di surga sangat dan sangat berbeda dengan apa yang kita pernah lihat di dunia ini, ya. Kemudian para jamaah rahimanillah wa iyyakum, dan Allah menjelaskan di dalam surat As-Sajdah di sini, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memberikan bahwa jiwa, ya, jiwa manusia atau setiap orang yang berhak nanti masuk surga, ya, maka tidak akan tahu apa yang disembunyikan untuk mereka dari kenikmatan-kenikmatan, ya, dari kenikmatan yang melimpah, kebahagiaan, ya, kesenangan, kelezatan, ya, dan lain sebagainya dari hal-hal yang akan didapatkan oleh ahlul jannah, ya, itu tidak akan tahu mereka, ya. Jazaan bima kanu ya'malun, dan itu sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan dahulu di dunia, ya. Penafsirannya bagaimana nanti disinggung di sini, ya. Kemudian beliau mengatakan al haditsu dalilun 'alal jazaa'il 'azimi wan na'imil muqimil ladzi a'adahu Allah taala li ibadihi shalihin rahmatan bihim. Hadis ini adalah dalil, ya, akan balasan yang agung, kenikmatan yang kekal yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang saleh sebagai rahmat bagi mereka, ya. Wa jazaa'an 'ala a'malihim, dan sebagai balasan atas amalan mereka. Wa hadzal na'im la ya'lamu husnahu wa miqdarahu illallah taala, dan kenikmatan tersebut, ya, tidak ada yang tahu keindahannya, kebagusannya dan ukurannya, ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sebagai rahmat dari Allah, ya, dan surga itu adalah rahmat, ya. Surga itu adalah rahmat. Ketika seorang masuk surga, itu pun karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah beri balasan pada mereka dari amalan-amalan yang mereka laksanakan dahulu di dunia. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim mengatakan, "Fata'ammal", perhatikanlah, ya, kaifa qabala ma akhfahu min qiyamil lail bil jaza'il ladzi akhfahu lahum. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas, ya, qiyamul lail atau ibadah-ibadah yang lainnya yang mereka sembunyikan dengan balasan yang Allah juga sembunyikan bagi mereka, ya. Allah rahasiakan untuk di dunia ini, Allah tidak berikan seperti apa balasannya, modelnya seperti apa nanti, ya. Jadi ketika mereka melaksanakan amalan-amalan yang tersembunyi, qiyamul lail tersembunyi, ya. Puasa, ya, ketika itu puasa sunnah tidak semuanya orang tahu, itu pun tersembunyi juga, ya. Atau diam-diam orang bersedekah, berbagi, ya, melakukan amal-amal baik yang lainnya, ya, dengan sembunyi-sembunyi, ya, yang kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang Allah rahasiakan untuk mereka, ya. Mimma la ta'lamuhu nafsun, yang tidak diketahui oleh setiap jiwa, ya. Wa kaifa qabalahum qaliqahum wa tiratahum wa tirabahum ala madaji'ihim hina yaqumuna ila salatil lail bi qurratil a'yun fil jannah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas, ya, kegelisahan mereka, ya, di mana mereka bangun pada malam hari, jauh lambung mereka dari tempat-tempat tidur, ya, ketika mereka mengerjakan qiyamul lail di malam hari, dengan apa itu? Dengan qurratul a'yun, dengan penyejuk jiwa, ya. Di dunia orang yang seperti ini tentu lelah, capek, letih, ya. Malam hari orang-orang tidur santai, dia bangun, ya. Orang-orang enak selimutan, dia keluar ngambil air, ya. Kemudian berdiri, bisa jadi sebagian orang eh, butuh waktu yang tidak sedikit, ada yang semangat panjang, masya Allah. Dan itu tentu lelah, letih, perjuangan, kesabaran, ya. Banyak hal kebaikan terkumpul jadi satu di situ. Sehingga di akhirat Allah balas dengan qurratul a'yun, ya, dengan penyejuk jiwa,
penyenang hati yang menjadikan diri mereka nyaman, tentram, tenang, ya, dan itu nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa qad warada fi dzikri sifatil jannati wa na'imiha wa sifati 'aliha ayat wa ahadits katsiratun jiddan, ya. Dan telah datang, ya, tentang penjelasan sifat-sifat surga, kenikmatan yang ada di dalamnya, ya. Demikian pula eh, sifat-sifat penghuni surga, ya. Itu telah datang banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan semua itu, ya. Banyak. Ya, ayat-ayat Al-Qur'an banyak, ya. Demikian pula hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pun banyak juga, ya. Hanya saja beliau, ya, dalam waktu yang ringkas ataupun yang tidak panjang ini menyampaikan kepada kita beberapa hal saja, tentu tidak bisa semuanya, ya. Dan setelah tadi hadis yang berisi ayat tadi sudah kita sampaikan dari Abu Hurairah, beliau membawakan surat Az-Zukhruf, ya. Di dalam surat Az-Zukhruf beliau mengatakan qala ta'ala, Allah berfirman, wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladul a'yun wa antum fiha khalidun. Dan di dalam surga ini, ayat ini para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, luar biasanya ayat ini mencakup banyak hal, ya, banyak kenikmatan. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fiha, bukan fihi, ya. Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladul a'yun. Dan di dalam surga, ya, fiha itu di dalam surga, ma tashtahihil anfusu, ya. Itu terdapat apa yang diingini, dihasrati oleh jiwa, ya, oleh hati. Wa taladul a'yun. Demikian pula ada juga padanya, ya, segala yang sedap dipandang oleh mata, ya. Disukai jiwa dan sedap dipandang oleh mata. Wa antum fiha khalidun, dan kalian semuanya kekal di dalamnya, ya. Nah, ini kalimat ini, firman Allah Subhanahu wa taala ini mencakup, tentu saja mencakup banyak hal, ya, bersifat global, ya. Oleh karenanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya, rahimahullah, guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan wa hadza lafdzun jami', ini adalah lafaz yang umum, ya, mencakup banyak hal, ya. Ya, ini mencakup segala kenikmatan dan kebahagiaan, segala kesejukan, ya, kegembiraan hati, ya. Segala sesuatu yang dicintai, dihasrati, disenangi oleh jiwa, baik itu makanan, baik itu minuman, baik itu pakaian, ya, atau demikian pula baik itu berkaitan dengan masalah pernikahan, ya, hubungan suami istri, ya, atau demikian pula hal-hal yang dipandang lezat oleh mata kita, ya, dari pemandangan-pemandangan yang indah, pohon-pohon yang masya Allah, ya, kenikmatan-kenikmatan yang elok, ya, bangunan-bangunan yang penuh dengan perhiasan, ya, maka semuanya itu ada di dalamnya. Apa yang dihasrati, diingini oleh jiwa dan dilihat nikmat oleh mata, lezat oleh mata, ya, maka akan ada di dalamnya, ya. Oleh karenanya bisa jadi seseorang ketika di dunia, ya, dia berharap nanti di surga pengen ini dan pengen ini, ya. Ketika nanti benar-benar Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga, ya, insya Allah dia ketika mengharapkan hal tersebut, ketika ingat tetap akan mendapatkan hal tersebut, ya. Jadi segala sesuatu yang disukai oleh jiwa dan dipandang-pandang nikmat atau lezat oleh mata, maka ada padanya. Dan sudah seperti itu keadaan mereka yang begitu nikmat, wa antum fiha khalidun, dan kalian di dalamnya kekal, ya. Kalian kekal di dalamnya. Ya, berarti tidak berubah mereka, ya. Tempatnya di situ, ya, senantiasa di situ, senantiasa menikmati kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini, ya, ayat yang begitu besar, ya. Ayat yang mencakup banyak hal dari kenikmatan di surga. Kemudian beliau membawakan sedikit rinci, ya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Baik, pelan-pelan kita baca, ya, firman Allah Subhanahu wa taala ini di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-25, ya, 25. Baik.
Wa basyiril ladzina amanu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, ya. Orang-orang yang beriman, ya, sampaikanlah kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, ya. Dan mereka ketika beriman maka maksudnya beriman dengan hati-hati mereka, ya. Wa amilus solihat, dan beramal saleh. Berarti beramal saleh dengan anggota tubuh mereka, anggota badan mereka. Jadi keimanan dalam artian hanya mengimani dalam hati tapi tidak ada aksi dengan anggota badan tidak cukup, ya. Hanya aksi saja, amalan dengan anggota badan, tidak ada keimanan pun tidak cukup, ya. Ini harus digabungkan, ya. Oleh karenanya seorang muslim, ya, atau Islam ini adalah agama ilmu dan amal. Berilmu dulu baru diamalkan, dan ilmu itu tentu berkaitan dengan masalah hati, ya. Demikian pula anggota badan, ya, termasuk lisan padanya juga, ya. Jadi beri kabar gembira kepada mereka orang-orang yang beriman dengan hati-hati mereka, ya, dan beramal soleh dengan anggota tubuh mereka, ya, sehingga tepat, ya, secara lahir dan batin, ya, itu ada kesesuaian keimanan mereka terbukti dalam bentuk perbuatan, ya, diaplikasikan dalam bentuk amalan, ya. Apa yang dikabarkan kepada mereka? Annalahum jannat tajri min tahtihal anhar, ya. Bahwa bagi mereka itu ada jannat, ya, ada kebun-kebun, ya, yang rindang, yang luar biasa, ya, yang banyak buah-buahan di sana, ya. Yang kemudian tajri min tahtihal anhar, yang mengalir, ya, di bawahnya sungai-sungai, ya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Coba sekiranya kita memikirkan, ya, di dunia ini gambaran seperti ini, ya, di mana ada taman, ada pohon, banyak pohonnya, rindang, hijau, ya, yang kemudian ada sungai-sungai mengalir di bawahnya. Coba kita pikirlah, kita bayangkan, kita mungkin ada yang pernah pergi di puncak, daerah puncak, ya, untuk daerah Jakarta dan sekitarnya, ada yang pernah pergi ke Bandung, ada yang pernah pergi ke bisa jadi kalau Jawa Timur daerah Malang mungkin, Batu, atau Terawas atau Tretes, ya, atau mungkin pernah ke Bromo, ya, atau mungkin ke tempat-tempat yang lainnya yang di situ tempatnya rindang, ya. Mungkin orang mau berkemah di Cibodas atau di mana, ya. Jadi coba bayangkan pohon yang rindang, hijau, sejuk, nikmat, ada sungai-sungai mengalir bawahnya. Yang kemudian seindah apapun yang pernah kita saksikan, ingat tadi, ya, di surga itu kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di dalam dada. Ya, ini, ya, menunjukkan bahwasanya nikmatan di surga jauh lebih nikmat lagi daripada apa yang pernah kita lihat dari dunia yang luar biasa ini. Di dunia sudah masya Allah, ya. Bahkan saya yakin banyak dari kita, ya, banyak dari kita ketika mungkin sudah diangkat tidak diberlakukan lagi lockdown atau jam malam, mungkin ada, saya pengen seminggu di Cibodas, ya, saya pengen seminggu di puncak, saya pengen seminggu di mana lagi, mungkin ada yang pengen keluar negeri, atau mungkin di Arab Saudi sini saya pengen ke daerah selatan yang sejuk, pegunungan dan sebagainya, ya, atau mungkin ada yang ke utara, pengen ke utara dan sebagainya, ya. Jadi kangen dengan hal seperti itu, memang nikmat, ya, nikmat. Nah, ini di surga bahwasanya bagi mereka itu pohon-pohon yang rindang, taman-taman yang indah, yang kemudian mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya. Sudah begitu sungainya dari apa? Ya, Allah terangkan di dalam ayat yang lainnya bahwasanya di sana ada sungai dari air biasa, ya, kemudian dari laban, ya, dari susu atau dari asal, itu madu, dari khamr, demikian pula dari khamr, ya. Dan khamr di sana tentu saja berbeda dengan khamr di dunia yang memabukkan, yang haram. Nah, ini kenikmatan-kenikmatan yang di sana seperti itu modelnya. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya sungai di sana itu mengalir begitu saja tanpa ada khandak atau parit seperti di dunia. Ya, kalau di dunia sifat air sebagaimana kita ketahui mengalir dari tempat tinggi menuju ke tempat bawah, ya. Yang kemudian butuh parit, ya, butuh empang, butuh tempat tertentu untuk mengalir, ya. Adapun di surga berbeda dengan semua itu, ya. Coba kalau kita bayangkan ada sungai seperti itu, ya luar biasa, masya Allah, wa tabarakallah. Ya, Allah maha mulia, Allah maha suci. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan, kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa. Ya. Setiap kali
ya, mereka itu penghuni surga diberi rezeki buah-buahan dari surga, ya, dan kembali kepada satu hal, ya, bahwasanya rezeki buah-buahan atau yang lainnya, bahwa apa yang ada di dunia berbeda dengan apa yang di surga. Dan ini pun yang disampaikan juga oleh Ibnu Abbas kalau tidak salah, menjelaskan bahwasanya yang sama antara dunia dengan surga itu adalah hanya nama saja, ya, mau buah inab atau anggur hanya nama sama saja, ya, atau mungkin seandainya ada kurma atau ada apa lagi, ya, jeruk, atau mungkin bisa jadi orang Indonesia daerah Asia duren, ya, rambutan dan sebagainya, itu yang sama hanya nama saja, ya. Adapun hakikatnya jauh berbeda. Ingat, kembali lagi kepada hadis tadi dari Abu Hurairah, tidak pernah terdengar, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di dalam dada. Nah, mereka mengatakan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl, ya. Ketika mereka diberi, ya, rezeki buah-buahan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, mereka itu mengatakan, ya, inilah rezeki yang diberikan kami kepada kami dahulu, ya. Dalam hal apa itu? Ya, bahwasanya ternyata, ya, dalam hal keindahan, kelezatan, ya, demikian pula mereka menikmati semua itu, ya, sebagaimana mereka dahulu diberikan di dunia seperti itu, ya. Tapi ingat, ya, kemudian Allah mengatakan wa utubihi mutasyabiha, ya. Allah Subhanahu wa taala beri, ya, mereka telah diberi, ya, buah-buahan yang serupa, ya. Disampaikan, ya, di antara penafsiran oleh Syekh Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya di antara ahlul ilmi atau ulama mengatakan bahwasanya mutasyabiha, ya, serupa, ini diberi buah-buahan yang serupa, ini maksudnya adalah namanya. Namanya serupa, tapi secara hakikatnya, secara rasanya itu berbeda, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya demikian pula ada penafsiran-penafsiran yang lainnya, bahwa di antaranya bahwasanya satu sama lain itu indahnya sama. Mutasyabihan itu maksudnya keindahannya itu, ya, buah-buahan tersebut itu sama, ya. Dari sisi kelezatannya pun sama, ya, maksudnya sama-sama lezat, sama-sama indah, ya. Ya, wallahu taala alam. Dan ada penafsiran-penafsiran yang lain yang berkaitan dengan masalah ini. Tidak berhenti di situ saja, ya. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan walahum fiha azwajun mutahharah, ya. Dan di sana, ya, nanti di surga mereka itu akan memperoleh, akan diberi azwajun mutahharah, yaitu pasangan-pasangan yang suci, ya. Pasangan-pasangan yang suci. Ini tidak khusus bagi laki-laki, bagi perempuan pun nanti ada pasangan-pasangan juga bagi mereka, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan di sini suci itu dari aib atau kekurangan satu atau dua saja, ya. Hanya di sini disebutkan secara mutlak tanpa ada perincian lebih. Ini menunjukkan bahwasanya mereka suci dari segala sesuatu yang dapat mengotorinya, ya. Suci akhlaknya, ya, suci fisiknya, ya, suci lisan mereka, suci pandangan mereka, ya. Demikian pula, ya, mereka, akhlak mereka, adab mereka, perbuatan mereka, ya, dengan suami-suami mereka di surga begitu indah, ya. Akhlak mereka juga begitu mulia, ya. Mereka suci dari haid, mereka suci dari nifas, mereka suci dari buang air kecil, dari buang air besar, mereka suci dari air liur, ya, lendir, ingus, ya. Dan suci dari bau-bauan yang tidak enak, ya. Ini menunjukkan bahwasanya mereka benar-benar suci sempurna, ya. Sudah begitu bagaimana wahum fiha khalidun, dan mereka, ya, dan mereka eh, kekal di dalamnya, yaitu mereka kekal di dalam surga. Nah, ini bayangkan bagaimana nikmatnya kehidupan di surga, ya. Semoga dengan hal semacam ini, ya, kita semakin termotivasi bersemangat yang beramal khususnya pada 10 malam hari terakhir ini dan disambung dengan hari-hari yang lainnya. Allahumma amin, semoga kita dimudahkan, ya. Baik, setelah selesai kemudian, ya, beliau membawakan sebuah hadis dari Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, awwalu zumratin talijul jannah. Ya, rombongan pertama yang masuk surga itu adalah suratuhum ala suratil qamar lailatul badar, ya. Bahwasanya rupa mereka, ya, itu seperti rupa al-qamar ataupun rembulan pada saat bulan purnama. Ya, bagaimana sinarnya, cahayanya, seperti itu rupa mereka.
Ini mereka yang pertama kali masuk surga. Gambarnya seperti ini, begitu indah. Ya. Seorang memandang rembulan, siapa dari kita yang tidak suka? Ya. Kita semuanya suka memandang rembulan. Ya. La yabsuquna fiha, mereka tidak meludah. Wala yamtakhituna, demikian pula mereka tidak mengeluarkan ingus. Wala yataghawatuna, dan mereka pun tidak buang air besar. Ya. Aniyatuhum fiha dzahab. Ya. Bejana-bejana di dalamnya itu ada yang berupa emas. Di riwayat yang lainnya ada yang berupa juga perak. Ya. Ada dua surga dari emas, ada dua surga dari emas, demikian pula bejana-bejana di dalamnya pun sama, demikian pula ada dua surga dari perak, demikian pula bejana-bejana di dalamnya pun sama. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ya bukan hanya dari emas saja, dan sudah disampaikan bahwa ini adalah kecil sedikit yang kita ambil karena masalah surga kata beliau tadi ayat-ayat dan hadis begitu banyak ya. Amsyatuhum minadz-dzahabi wal fiddah ya. Sisir-sisir mereka itu terbuat dari emas dan perak ya. Wa majamiruhum al-uluwah, dan tempat-tempat gaharu mereka yaitu dari ud, dari wangi ud ya. Di sana pun nanti ada wangian, ada bebauan-bebauan yang sedap, yang nikmat sebagaimana di dunia ya. Ini menunjukkan bagaimana kenikmatan sempurna bagi mereka. Warashhuhum al-misk ya. Dan keringat mereka itu berupa kesturi ya, berupa kesturi. Ya, ini nanti di surga ya. Walikulli wahidin minhum zaujatan, dan bagi setiap mereka ya, bagi setiap seorang dari mereka itu nanti ada yang memiliki dua istri ya. Dan ulama mengatakan bahwasanya dua istri ini ya, di dua istri dari manusia di dunia ya, dari wanita di dunia. Ya, adapun di akhirat disebutkan dalam sebuah riwayat masing-masing dari mereka mendapatkan 72 bidadari ya. Demikian pula dari riwayat-riwayat yang lainnya. Ya, menunjukkan bahwasanya masing-masing nanti ada pasangan-pasangan ya. Masing-masing ada pasangan-pasangan. Ya, ada pasangan dari pasangan di dunia, demikian pula ada pasangan di akhirat. Sudah begitu nanti mereka kembali ke umur berapa 33 tahun. Ya, tinggi mereka 60 hasta ke atas ya, dan ketika syabab ya, itu menunjukkan kekuatan mereka yang luar biasa, dan mereka nanti memang diberikan kekuatan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala ya, khususnya untuk tentu saja itu untuk apa, untuk menikmati segala kenikmatan yang ada di dalam surga ya. Yura mukhu suqihima min wara'il lahmi minal husni ya. Sumsum apa namanya, apa ini namanya, suk itu betis ya. Sumsum betis mereka ya, dari luar itu tampak ya, karena saking indahnya ya, karena saking indahnya maka sampai-sampai sumsum tulangnya itu tampak ya, kinclong ataupun apa, transparan ya, mengkilat ya, jernih ya. Saking indahnya mereka. La ikhtilafa bainahum wa la tabaghudha, tidak ada perselisihan di antara mereka ya, tidak ada saling benci di antara mereka. Qulubuhum qalbu rajulin wahidin, ya, hati mereka seperti hati satu orang ya, sehati satu sama lain. Ya, yusabbihunallaha bukratan wa asyiya, mereka di pagi dan sore hari ya terus bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tasbih ini bukan tasbih untuk beramal soleh seperti di dunia yang nanti ada balasannya, tidak ya. Namun ini adalah mereka diberi ilham, diberi taufik oleh Allah ya, untuk bertasbih. Ya, oleh karenanya mereka nafasnya itu seperti bertasbih ya, atau tasbihnya mereka itu seperti bernafas, itu mudah, ringan ya, ringan, simple, mudah mereka melakukan zikir-zikir tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah rahimanillah di antara gambarannya. Yang kemudian coba saya tanya para jamaah semuanya sekalian. Dan masing-masing dijawab aja sendiri ya. Jawabannya betul atau tidak nanti. Kenikmatan yang paling sempurna di surga itu apa? Ya, coba jawab masing-masing lah. Apa kira-kira kenikmatan surga paling sempurna ya? Ya, masing-masing dijawab. Nah, ini jawabannya beliau sampaikan di sini ya. Taib, kita baca. Wa afdalu ma yunalu fil jannah, dan kenikmatan yang paling utama yang akan digapai nanti di surga adalah ru'yatullah taala, yaitu melihat Allah, melihat wajah Allah ya.
itu adalah kenikmatan yang luar biasa, ya. Jadi ketika masuk surga, ya, itu masih ada kenikmatan lagi dari surga itu, yaitu kenikmatan yang lebih paling nikmat adalah ketika seseorang diberi kesempatan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu adalah nikmat yang paling sempurna, ya. Dan ada hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan masalah ini, dan Allah pun mengatakan di dalam sebuah di surat Al-Qiyamah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, wajah-wajah mereka nanti pada hari kiamat berseri-seri karena mereka melihat kepada Rabb mereka, ya. Karena mereka melihat kepada Rabb mereka. Dan di ayat yang lain Allah mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat al-husna kebaikan adalah bagi orang-orang yang berbuat kebaikan maka bagi mereka adalah al-husna yaitu surga, wa ziyadah tapi ada plusnya, ya. Apa itu? Yaitu an-nadharu ila wajhillah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kita baca. Waqad warada min hadits Jarir radhiyallahu anhu qala, ada riwayat dari Jarir, ya. Dia berkata, "Kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam," pernah kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fanadhara ilal qamar lailatal badri," ya. Lailah yakni al-badr. Dan lalu beliau melihat ke rembulan dan pada saat itu sedang bulan purnama. Faqala, kemudian beliau mengatakan, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara la tudammuna fi ru'yatihi." Sesungguhnya kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian, ya, ini menunjukkan penekanan, ya, benar-benar bahwa kalian akan melihat Rabb kalian, melihat Allah sebagaimana kalian melihat rembulan ini, ya. Kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihatnya, ya. Tidak terhalangi oleh sesuatu yang menghalangi kalian. Sebentar, ya. Baik, kita berhenti sejenak di sini. Kita pahami sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat rembulan, ya, rembulan ini, ya, dan itu di malam di bulan purnama, saat bulan purnama, dan kalian tidak akan berdesak-desak melihatnya, tidak terhalangi oleh sesuatu apapun. Ini maksudnya bukan menyamakan Allah dengan Rabb, ya. Saya ulangi, bukan menyamakan Allah dengan qamar, ya, salah ya. Bukan menyamakan Allah dengan rembulan, tapi menyamakan ketika seorang muslim melihat Allah nanti di akhirat seperti melihat bulan. Jadi menyamakan penglihatannya. Sebagaimana kita melihat rembulan yang dengan mudah kita melihatnya, ya, sebagaimana kita melihat rembulan pada malam bulan purnama, kita mudah tidak berdesak-desakan, mau di mana saja kita dengan mudah melihatnya, ya. Nah, demikianlah kondisi nanti, ya, orang-orang dari penghuni surga melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi mudah tidak berdesak-desakan mereka melihat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita nikmat yang begitu istimewa ini. Allahumma amin. Ya, jadi demikian kondisinya. Kemudian beliau mengatakan, fa in sata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu, ya. Maka itu apabila kalian mampu, ya, bisa untuk tidak lengah dari mengerjakan salat sebelum sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya, maka kerjakanlah, ya. Ini maksudnya apa? Hendaknya kalian bersiap-siap, jangan lengah, berarti harus bersiap-siap melaksanakan sholat sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari. Sebelum terbit matahari adalah sholat fajar, sebelum tenggelam matahari adalah sholat asar, ya. Dan di mana dikerjakannya? Di masjid secara berjamaah khusus bagi laki-laki, ya, tentu saja. Ya, itu ketika tidak ada zaman seperti wabah sekarang ini. Ya, ketika dalam keadaan normal, ya, kita berusaha untuk melaksanakannya, ya. Karena pendapat yang terkuat insya Allah dalam masalah ini bahwasanya wajib hukumnya mengerjakan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, sholat 5 waktu, ya. Tsumma qara'a, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, dan pujilah, ya, dan sucikanlah Allah dengan memuji Rabbmu sebelum tenggelam, sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya, ya. Kemudian beliau mengatakan, inna na'imal jannah, sesungguhnya kenikmatan surga itu ya fuqul wasfa, ini di atas penjelasan sifat yang kita ketahui, ya. Wa yaqsuru dunahal khayal, ya. Tentu khayalan kita, pikiran kita ini begitu kecil, ya, sedikit, ya, tidak bisa banyak, ya. Wa hiya jadirun bi an ya'mala lahal amilun, maka itu ini sudah sepatutnya orang-orang itu beramal untuk mendapatkannya. Wa yatanafasu fihal mutanafisun, dan orang-orang itu berlomba untuk menggapainya.
Wa hadhihi halus salafis salih min hadhil ummah, dan seperti itulah keadaan dari generasi salafus saleh dari umat ini, ya. Tsumma ja'a man ba'dahum qaumun, ya. Kalau generasi salaf dahulu mereka semangat-semangat Masya Allah menggapai surga. Tapi tsumma ja'a ba'dahum qaumun, kemudian setelah itu datang suatu kaum akasul amro, yang ternyata membalik perkaranya, fasara tanafusuhum fid dunya wa jam'i hitamiha, ya, yang kemudian ternyata perlomba-lombaan mereka, ya, bersegera mereka adalah dalam urusan dunia dan mengumpulkan apa yang ada di sana di dunia ini. Ya, kembali kalau dahulu mereka bersemangat untuk mendapatkan akhirat, ya, kalau kita paham betul bagaimana keadaan kita, ya, keadaan kaum muslimin yang sekarang berlomba-lomba untuk mengumpulkan dunia, ya. Kalau seandainya di dunia dikumpulkan untuk kemaslahatan akhirat, ahlan wa sahlan, alhamdulillah. Ya, tapi kalau untuk berusaha untuk mengumpulkan dunia bahkan akhirat disingkirkan, dijauhi, ini na'udzubillah tsumma na'udzubillah, ya. Qala Al-Hasan mengatakan, "Idza ra'aitan nas fi khairin fanafishum fihi." Kalau engkau melihat ada orang-orang dalam kebaikan, maka berlomba-lombalah, ya, dengannya, ya. Berlomba-lombalah dengan mereka, ya. Beradu cepatlah dengan mereka, itu ketika dalam kebaikan. Wa idza ra'aitahum fi halakatin fadharhum ma makhtaru. Namun seandainya engkau melihat mereka dalam kebinasaan, sudah tinggalkan mereka dan biarkan pilihan mereka. Ya, jadi berusaha untuk mengikuti orang-orang yang soleh. Kalau dalam urusan kesolehan, ketaatan, kebaikan, ya, maka lihat yang lebih tinggi dari kita, ya, yang lebih semangat dari kita, yang lebih banyak hafalannya dari kita, yang lebih alim dari kita, yang lebih luar biasa ilmunya daripada kita, ya. Adapun kalau dalam urusan dunia, lihatlah yang lebih bawah daripada kita, ya, agar kita banyak bersyukur. Adapun urusan akhirat, urusan ibadah, agar kita semangat untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Fa'alal muslim, maka itu seorang muslim an yarghaba fima indallahi min hadzal na'imil muqim, hendaknya dia mencintai, mengharapkan apa yang di sisi Allah, apa yang ada di sisi Allah yang berupa kenikmatan yang abadi tersebut, ya, yang kekal. Wa an yajtahida muddata hayatihi fil a'malis shalihah, dan hendaknya dia bersungguh-sungguh, ya, semasa hidupnya dalam beramal saleh, ya, 60 tahun, 70 tahun, atau bisa jadi kurang dari itu atau lebih sedikit dari umur kita tersebut, ya, itu tidak ada apa-apanya ketika nanti diganjar dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah itu mengganjarnya dengan yang lebih wah, lebih banyak, bukan yang setimpal, ya. Seandainya seseorang 20 tahun kemudian diganjar dengan 20 tahun kenikmatan, itu sudah banyak sebenarnya. Lalu bagaimana ketika kenikmatan itu merupakan apa? Kekal selama-lamanya, ya, di surga. Tidak ada matinya, ya. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Ya, ini adalah karunia, ya, dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Maka itu kata beliau hendaknya dia bersungguh-sungguh, ya, dalam beramal saleh. Wa tahqiqi awsafi ahlil jannah allati dzakaraha Allah taala fi kitabil karim, dan dia hendaknya dia mewujudkan sifat-sifat penghuni surga yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, seperti apa sifat ahlul jannah itu di surga, ya. Siapa saja yang diberi kabar gembira, tadi contohnya seperti orang yang beriman dan beramal soleh, berarti itu sifat-sifat calon penghuni surga seperti itu. Ya, kemudian pelajari sifat-sifat yang lainnya. Ya, ketika ada Allah jelaskan bahwasanya sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ya, kemudian apa namanya, hamba-hamba Allah yang wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang jalan di atas muka bumi dalam keadaan rendah diri, dan sifat-sifat yang lainnya yang ada di dalam Al-Qur'an dipelajari, kemudian berusaha untuk diwujudkan sifat tersebut. Wa bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Minal imani billahi ta'ala, ya, yang berupa iman pada Allah ini adalah keharusan, ya. Wa bikulli ma yajibul imanu bihi, beriman pada Allah dan beriman kepada segala sesuatu yang harus diimani, ya. Wa mulazamati taqwa wal istiqamati ala ta'atillahi ta'ala, dan senantiasa bertakwa dan istiqamah di atas ketaatan pada Allah. Wal hirsi ala nawafilil ibadah, dan antusias semangat untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah, ya, ibadah-ibadah yang sunnah. Kemudian wa takhalluqi bil akhlaqil fadilah, demikian pula berakhlak, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Minal ihsan, baik itu berupa kebaikan, wal afi, demikian pula apa namanya? Pemaaf, ya. Wa kadmil ghaid, yang menahan amarah, emosi, wal bu'di 'anil lagwi, jauh dari hal yang sia-sia, wa majalisiz zur, demikian pula majelis-majelis perkumpulan-perkumpulan yang penuh dengan kepalsuan, ya, kemaksiatan.
wa hifdzil farji amma haramallahu taala, dan menjaga, ya, menjaga kemaluan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, menjaga kehormatan kita, ya. Wa ghairi dzalika, dan hal-hal yang lain yang banyak. Dan ini tentu saja perlu dipelajari, ya, masing-masing perlu dipelajari. Wallahu a'lam, dan hanya Allah yang mengetahui segalanya. Allahumma ya Allah, ya akramal akramin, wahai zat yang paling mulia, wa arhamar rahimin, zat yang paling rahmat, nas'aluka an tarzuqana al-khulda fi jannatik, kami mohon padamu agar kami diberikan kekekalan di surgamu, wa an tuhilla alaina fiha ridwanak, dan hendaknya engkau berikan kepada kami di dalamnya keridhaan, engkau ridhai kami, wa anta rzuqna ladatan nazar ila wajhikal karim, rezekikan kepada kami kenikmatan, kelezatan melihat kepada wajahmu yang mulia, waghfirillahumma lana wa liwalidina wal jamil muslimin, dan berilah ampunan bagi kami dan bagi kedua orang tua kami dan bagi seluruh kaum muslimin, Allahumma amin. Ya, ini hadis yang ke berapa tadi? Ke-5 yang sudah kita sampaikan, ya, sedikit dari gambaran surga. Tapi kita langsung masuk ke hadis yang ke-6. Ini kebalikan dari surga, yaitu tentang neraka. Fi syai'in min sifatin nar wa ahliha, a'adanallahu minha. Ya, itu sedikit dari sifat, ya, neraka dan penduduknya. Semoga Allah melindungi diri kita semuanya dari neraka, ya, sifat neraka ini, ya. Allahumma amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah juga di sini, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi beliau bersabda, narukum hadhihi allati yuqidu banu Adam, api kalian ini, yaitu yang digunakan untuk perapian oleh anak Adam, oleh manusia, juz'un wahidun min sab'ina juz'an min hari jahannam. Ini adalah 1/70 bagian dari panasnya neraka jahanam. Masih 1 bagian dari 70 bagian dari panasnya neraka jahanam. Ya. Berarti nanti 70 kali lipatnya, ya, untuk neraka jahanam. Qalu, para sahabat berkata, wallahi in kanat lakafiyah ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, demi Allah itu sudah cukup, ya, sudah cukup panas itu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa innaha fuddilat bi tis'atin wa sittina juz'an kulluhunna mithlu harriha. Tidak cukup itu saja, ya, ternyata panas itu nanti dilipat gandakan lagi, ya, sebanyak 69 bagian lagi, dan masing-masing panasnya itu sama seperti itu, muttafaqun alaihi. Ya, ini menunjukkan panasnya api neraka, ya. Tidak usah dihitung lah berapa ini, ya, dikalikan sekian kali sekian, ini menunjukkan bahwasanya sangat panas api neraka. Ya, di dunia aja sepanas-panasnya api di dunia, siapa dari kita yang tahan? Ya, tidak usah panas api lah. Ya, ini kita sudah masuk musim panas, ya. Sudah masuk musim panas. Ya, siapa dari kita yang tahan 15 menit saja di luar, ya, pas siang hari, ya. Jam 10-11 saja sudah berat, ya, panas. Air saja panas, malam hari air juga panas, ya. Apalagi yang apa namanya tempat di sini kalau tidak ada AC, ya sangat panas. Maka itu butuh AC, ya, butuh pendingin. Nah, ini di sini bukan api saja kita sudah merasa panas, ya. Lalu bagaimana apabila itu adalah api? Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita dari panasnya api neraka. Al haditsu dalilun ala syiddati hari nari jahannam. Hadis ini adalah dalil, ya, yang menunjukkan panasnya neraka jahanam, api neraka jahanam. Wa anna nara dunya, dan bahwa api di dunia ini ala syiddati hararatiha juz'un qalilun min harri nari jahannam. Dan bahwasanya api di dunia ini, meskipun kita sudah merasakan begitu panasnya, ternyata ini masih bagian sedikit dari panasnya neraka, api di neraka jahanam, ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ashabus shimal ma ashabus shimal, ya, dan golongan kiri, ya, alangkah meruginya mereka golongan kiri, fi samumin wa hamim. Mereka golongan kiri, ya, itu mereka nanti, ya, pada hari kiamat, mereka fi samumin wa hamim, yaitu mereka akan mendapatkan azab dengan samum. Apa itu samum? Ya. Samum itu adalah angin yang sangat panas, ya. Wahamim, air yang mendidih, ya. Anginnya panas, airnya mendidih. Ya, kita kalau di sini pun merasakan nih seperti ini, ya. Ketika ada sesuatu, ketika di musim panas, ya, ada pohon teduh, kita berlindung di bawah pohon teduhnya itu. Ternyata, ya,
itu tidak mengurangi juga dari panasnya udara. Ya, ketika ada berhembus angin kita terasa panas, masih panas sama saja. Ya, jadi udaranya yang panas. Ya. Nah ini di dunia, lalu bagaimana nanti di akhirat, di neraka? Nauzubillah min dzalik ya. Mereka dalam sisaan angin yang sangat panas dan demikian pula sisaan angin yang air yang mendidih. Ya. Fi dhillim yahmum. Ya. Demikian pula mereka dalam naungan asap yang hitam. Ya. Naungan asap ya, yang hitam. La baridi wala karim ya, dan mereka tidak merasakan, dan itu tidak ada rasa sejuk dan tidak menyenangkan ya. Bahwasanya ada adalah kesedihan, kesulitan, keburukan, kejelekan yang tidak ada kebaikan sama sekali. Nauzubillah ya. Kemudian Allah mengatakan juga wa amma man khafat mawazinuhu, adapun orang-orang yang timbangan amal kebaikannya itu lebih adalah ringan ya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah ya. Tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kalian apa itu hawiyah? Ya, kemudian jawabannya adalah narun hamiyah, itu neraka yang amat panas ya. Neraka yang amat panas ya. Nah, ini gambaran neraka ya. Kalau surga penuh dengan kenikmatan, neraka panas ya. Wa an Umran ibn Husain ya, radhiyallahu anhu, dan dari Umran bin Husain beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ittala'tu fin nari faraitu aktsar ahlihan nisa. Aku pernah melihat ke dalam neraka dan ternyata yang aku lihat bahwa kebanyakan dari penghuninya adalah para wanita ya. Maka itu hati-hati para wanita ya. Di antara sebabnya ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yakfurnal ashir, karena kufur kepada suaminya, kufur nikmat pada suaminya ya. Diberikan kenikmatan, diberikan banyak hal ya, kemudian suaminya salah sekali saja dia mengatakan engkau tidak pernah berbuat sama sekali ya. Oleh karena itu begitu mulia kedudukan suami yang benar-benar harus ditaati oleh istrinya ya, dalam hal kebaikan-kebaikan, hendaknya istrinya pun mendukung suaminya ya, dan tentu saja suaminya pun ya, harus bermuasyarah zaujiyah yang baik atau bermuamalah baik dengan istrinya ya. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi bersabda, inna 'alallahi ahdan liman syariba muskiran liyasqiyahu min tinatil khabal. Ini disimak nih orang-orang yang modelnya seperti ini begitu buruknya. Sesungguhnya Allah telah berjanji bagi orang yang minum ya, suatu yang memabukkan, bahwa benar-benar nanti orang itu akan diberi minuman dari tinatul khobal. Ya, tinatul khobal. Tidak perlu diartikan apa itu tinatul khobal. Ya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma tinatul khobal? Ternyata para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu tinatul khobal? Apa itu tinatul khobal? Ya. Kemudian Rasul menjawab, ya, tinatul khobal adalah araqu ahlin nar, yaitu keringat penghuni neraka. Au usaratu ahlin nar, atau ya demikian pula disebutkan juga ya, selain dari bahwasanya itu adalah keringat penghuni neraka, bahwasanya itu adalah cairan ya yang keluar dari penghuni neraka. Nauzubillah ya. Ini nanti yang akan diberikan bagi mereka yang minum sesuatu yang memabukkan di dunia ini ya, pada hari kiamat. Nah, ini gambarannya, di antara gambarannya. Ya, dan ini masih sedikit tentu saja. Kemudian beliau mengatakan, innallaha ta'ala hadzarana fi kitabih minan nar. Sungguhnya Allah telah memperingatkan kita di dalam Al-Qur'an dari neraka, memperingatkan kita dari neraka. Wa akhbarana an anwa'i adzabiha, dan telah mengabarkan kepada kami berbagai macam jenis ya azabnya, siksanya. Rahmatan bina, dan itu sebagai rahmat kasih sayang kepada kita agar kita menjauhi ya. Linasdada khaufan wa hadzaran, agar kita semakin takut dan semakin berhati-hati. Walinabta'ida an kulli ma huwa min sifati ashabiha, dan agar kita menjauhi dari segala sesuatu yang menjadi ciri khas sifat-sifat dari penghuni neraka ya. Itu faedahnya ya. Bukan kita semakin tambah takut tapi malah tidak beramal ya, tambah takut meninggalkan amal, tambah takut sampai berputus asa dari rahmat Allah. Nah, ini tidak diperbolehkan, ini takut yang salah. Fa'alal muslim, maka itu kemudian belum menasihati. Oleh karena itu, ya, hendaknya seorang muslim itu an yattaqiyan nar. Dia bertakwa ya kepada api neraka, maksudnya takut pada api neraka ya. Darul bu'si wal bawar, itu sebagai negeri
penuh dengan kemalangan dan keburukan. Wa darus syaqa wal adzabi syadid, ya, negeri yang buruk, ya, penuh dengan kecelakaan, ya, dan azab yang berat. Caranya bagaimana? Wa dzalika bi taatillahi ta'ala, dalam melaksanakan ketaatan pada Allah, bimtitsali awamirihi, melaksanakan perintah-perintahnya, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya, wa an yahdhara af'ala ahli nar wa sifatihim, dan hati-hati, ya, dari perbuatan-perbuatan, amalan-amalan penghuni neraka dan sifat-sifat mereka. Di antaranya apa? Yang paling besar adalah minal isyraki billahi ta'ala. Yang pertama seperti berbuat syirik pada Allah. Ya, oleh karenanya siapa yang ingin membersihkan, ya, dirinya, tazkiyatun nufus, yang pertama kali dilakukan apa? Jangan sampai syirik, tapi hendaknya dia tauhid kepada Allah. Karena memang syirik ini adalah dosa yang paling besar. Ya, kalau seseorang dia bersyirik pada Allah, hatinya kotor, kotor yang sesungguhnya. Ya, itu rona yang dapat menutupi hati, mematikan hati, yang menjauhkan diri orang dari surga, ya, mendekatkan diri kepada neraka. Itu yang disebut dengan syirik ini. Jauhi noda ini yang begitu buruk, ya, yaitu kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Wal kufri, kekufuran, kekafiran, ya, pengingkaran pada Allah, wa takdzibi birrusuli, mendustakan para rasulnya, wal istihza'i bi ayatillah, atau demikian pula mengolok-olok, ya, mempermainkan ayat-ayat Allah. Nah, ini dalam masalah agama hati-hati dah, ya, jangan dibawa apa namanya untuk candaan-candaan. Ya, sebagian orang naudzubillah sholat dibuat untuk main-main, ya. Atau demikian pula malah urusan agama untuk prank dan sebagainya. Ini hati-hati. Urusan agama ini adalah urusan yang serius, ya. Oleh karenanya hendaknya kita berhati-hati, ya, salah ucap, ya, salah tindak, ya, ini bisa jadi membuat sesuatu yang sangat fatal. Nauzubillah. Semoga Allah menjaga kita dari hal-hal seperti ini. Wa qatlin nafsi, membunuh jiwa, ya, membunuh orang tanpa hak, ya, dosa besar, ya. Wa aklir riba, makan riba, ya. Makan riba ini banyak orang yang tidak peduli dengan masalah ini, ya. Ini hati-hati, riba itu dosa besar yang dapat membinasakan. Wa idha'atis shalah, menyia-nyiakan salat juga, ya. Kurang perhatian dengan salat. Wa man'i zakat, tidak mau mengeluarkan zakat, bukan zakat fitri yang dimaksud. Zakat fitri ringan, 2,5 atau 3 kilo beras sudah beres, tapi adalah zakat mal, ya. Yang ketika seseorang sudah sampai nisabnya, ya, dari harta-harta yang ada, ya, kemudian berputar satu hal, maka harus dikeluarkan 2,5% darinya, ya. Wal iftar fi Ramadan amdan, atau demikian pula tidak berpuasa, ya, atau berbuka di bulan Ramadan dengan sengaja. Maksudnya dia tidak berpuasa tanpa ada alasan, ya. Wa an ya, kemudian setelah itu, dan ini banyak tentu saja dosa-dosa yang lainnya, ya. Wa an yabta'ida 'anil akhlaqis sayyi'ati minal kadzib. Ya, demikian pula hendaknya dia menjauhkan diri dari akhlak-akhlak budi pekerti yang buruk, yang jelek, yang tercela, ya, minal kadzibi, seperti dusta, wal khiyanati, berkhianat, ya. Begitu banyak orang yang berkhianat di zaman sekarang kita ini. Ya, begitu banyak orang yang berdosa di zaman sekarang kita ini, ya. Wal zulmi, berbuat zalim. Ya, demikian pula begitu banyak orang yang berbuat kezaliman di zaman sekarang kita ini, ya. Wa uquqil walidain, itu durhaka kepada kedua orang tua, dan banyak juga di zaman sekarang ini yang durhaka kepada orang tuanya. Wa qati'atir rahim, memutuskan hubungan kekerabatan, ya, ini pun keburukan. Wa ghairi dzalika mimma dalat alaihin nusus, demikian pula dosa-dosa yang lainnya yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa fi hadzal hadis, dan di hadis ini tadi dari Abu Hurairah, hadis ke-6 ini, alladzi ma'ana, yang kita pelajari ini, dalilun ala anna narad dunya yanbaghi an tudzakkirana binaril akhirah. Ini adalah dalil bahwa api yang ada di dunia ini sepatutnya menjadi peringatan bagi kita, dapat mengingatkan kita tentang panasnya api nanti di neraka di akhirat, ya. Kama qala ta'ala, Allah mengatakan, nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Dan kami, ya, kami jadikan api tersebut sebagai tadhkirah, peringatan, ya. Jadi api yang ada di sekitar kita, ya, ini jadikan sebagai peringatan, ya. Wa mata'an lil muqwin, dan sebagai bekal lil muqwin, bagi orang-orang yang musafir, ya. Mereka bisa menikmati dengan api tersebut, ya, untuk masa ini itu, ya, dan untuk penerangan. Banyak manfaat dari api, ya. Selain itu, selain manfaatnya yang begitu banyak, maka itu menjadi peringatan,
hendaknya kita jadikan, ya kita mengambil peringatan dari api-api yang begitu panas yang ada di dunia ini. Yaitu bagi lil musafirin, bagi orang yang musafir, wa qila lil mustamti'in, atau dikatakan juga bagi orang-orang yang menikmatinya, ya. Min hadirin, baik orang itu mukim, wa musafirin atau sedang musafir, li'anna likullin ta'aman la yasluhu illa nar. Karena ya masing-masing ya memiliki makanan-makanan yang tidak akan baik, tidak nyaman, tidak enak, tidak lezat makanan tersebut kecuali dengan api. Dia butuh api, ya. Dan bisa jadi mungkin di antara jamaah sekarang ada yang masak juga, itu pun butuh api, ya. Itu semuanya butuh api. Atau sesaat lagi mungkin beberapa menit kita akan sudahi, setelah itu lanjut masak lagi. Sungguh beruntung Anda yang fokus menyimak kajian saya, tidak setengah-setengah, ya. Kalau setengah-setengah nanti ilmunya setengah. Ya kalau setengah, kalau salah paham ini yang dikhawatirkan. Yang kemudian membawa nama saya mengatakan demikian-demikian padahal tidak seperti itu, ya. Taib wallahu a'lam, ya, dan Allah yang Maha mengetahui dan lebih tahu segalanya. Allahumma najina, ya Allah selamatkanlah kami minan nar, dari api neraka, wa'idna, dan berilah perlindungan pada kami min daril khizyi wal bawar, dari negeri penuh dengan kehinaan dan keburukan, wa askinna birahmatika daral muttaqin al abrar, dan tempatkanlah kami dengan rahmatmu, karena rahmatmu, negeri orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang baik. Waghfirillahumma lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin, dan berilah ampunan pada kami ya Rabb, ampunan pada kedua orang tua kami dan kepada seluruh kaum muslimin. Para jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, ini yang bisa disampaikan ya dari kajian singkat enggak ini 1 jam ya, dari kajian kitab kali ini ya. Semoga bermanfaat bagi kita ya, dan semoga apa yang diharapkan oleh penulis ya itu ada pada kita ya. Dan semoga terwujudkan mulai malam ini, lebih semakin semangat dalam beramal saleh pada Allah Subhanahu wa taala ya, seraya mengharap surga dan mengharap agar dijauhkan dari api neraka. Dan untuk besok insyaallah kita akan lanjutkan seputar taubat insyaallah ya. Dan sampai di sini dulu para jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Sekali lagi semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.